Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Dan selamat datang di Ngobrol Bareng. Bersama saya Novia Filda, dan seperti episode sebelumnya, Ngobrol Bareng tentunya mengundang narasumber dan juga teman-teman yang memberikan inspirasi tentunya. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Nah, di sini sudah ada Ibu Nunung Nuraini Eskom MSI. Halo Ibu, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Ibu boleh dong diperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah. Baik, perkenalkan, nama saya Nunung Nuraini, jabatan saya Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Kegiatan sehari-hari saya adalah mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke Ibu Nunung, kalau boleh tahu ya, Ibu kan selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Bekasi nih Bu. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa di rumah bahwa untuk pekerjaan yang Ibu geluti di Kepala Bidang Pariwisata ini apa saja sih Bu bidang pekerjaannya? Baik, kami lebih ke memfasilitasi pemasaran, peningkatan kerjasama, penyediaan data informasi melalui media cetak, media sosial, dan media lainnya. Wah, Masya Allah, ini memang berhubungan dengan memasarkan pariwisata. Betul. Ya Bu ya. Nah Bu, kalau boleh tahu ya, untuk program-program yang sudah berjalan dan akan dimasyarakatkan, itu apa saja sih Bu? Oke, selama ini kami sudah melakukan beberapa strategi pemasaran seperti travel dialog. Kami juga melakukan roadshow tentang wisata industri, tentang destinasi alam lainnya gitu ke kabupaten kota. Bahkan kalau saya dengar ya, bahkan untuk di Dinas Pariwisata ini ada aplikasi pariwisatanya ya Bu ya. Betul. Pariwisatanya ya. Jadi untuk aplikasi data kunjungan juga kami sudah memiliki itu, dan aplikasi untuk reservasi sendiri, reservasi untuk wisata industri itu pun sudah ada. Ada website, ada IG, itu pun boleh. Wah, Bu, boleh nggak sih dikasih tahu nih ke pemirsa di rumah situasi saat ini ya di bidang pariwisata tuh seperti apa sih Bu? Nah, kalau untuk saat ini ya, kami memang sedang fokus untuk mengembangkan wisata industri. Karena wisata industri itu merupakan daya tarik unggulan Kabupaten Bekasi. Kalau memang di istilahnya dilombakan gitu ya, kalau secara geografis, memang Kabupaten Bekasi itu lebih banyak ke perusahaan-perusahaan kan. Oleh karena itu, unggulannya itu ya di perusahaan itu. Akhirnya pemerintah itu mengemas itu untuk dijadikan daya tarik itu seperti apa sih gitu. Akhirnya ya diinisiasikan oleh pemerintah, akhirnya terciptalah daya tarik unggulan wisata Kabupaten Bekasi itu, yaitu wisata industri. Dengan harapan wisata industri ini menjadikan pintu masuk awal untuk wisata-wisata yang lainnya gitu loh, seperti wisata alam. Kalau untuk disandingkan dengan kabupaten kota lain, alam kita berbeda ya, secara gitu, cuaca aja kita panas. Namanya industri kan tahu sendiri lah ya gitu. Tapi ya itulah, kita harus bisa menciptakan potensi apa sih yang kita miliki. Benar. Jadi untuk cuaca, apalagi kemarin juga untuk cuaca sempat ini ya Bu ya, ekstrim ya. Ekstrim ya, itu berpengaruh nggak sih Bu ke situasi kepariwisataan? Ya. Kalau untuk wisata alam mungkin sedikit berpengaruh ya, sedikit berpengaruh, sedikit itu pun karena wisata alam yang ada di Kabupaten Bekasi sebenarnya kalau dibilang hidden gem ya, bener loh. Misal gitu, saya pertama kali untuk bergabung di Dinas Pariwisata itu pada tahun 2017, jam 12 siang itu kami mengunjungi pantai yang ada di Muara Gembong. Itu naik perahu tanpa ada tutup di perahunya. Padahal sangat terik sekali gitu ya Bu ya? Terik dan panas. Begitu masuk ke hutan mangrove, oh my God, ini Kabupaten Bekasi. Itu cantik loh, dan angin tuh semilir banget. Sebenarnya sangat indah sekali dan memang harus dimasyarakatkan kembali ya Bu ya, supaya minatnya itu semakin meningkat ya Bu. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, concern dari Dinas Pariwisata ini apa sih Bu untuk di pariwisataan ini? Nah, karena memang kita lebih ke wisata industri ya, karena
dalam perumusan di Riparda pun, Iya. di Riparprov pun, Kabupaten Bekasi itu memang daya tarik unggulannya itu di wisata industri. Iya. Dengan harapan wisata industri ini menjadi pintu masuk dalam perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Iya. Karena memang industri itu bisa kita akui ya bahwa industri itu sangat terbesar ya di Betul. Asia bahkan untuk di Betul. Kabupaten Bekasi Ya, ini. betul. Nah Ibu, boleh dong Bu diceritakan sebetulnya siapa saja sih target yang dipilih untuk memaksimalkan realisasi dari program-program dari Dinas Pariwisata ini? Oke, untuk target sebenarnya untuk wisata industri itu siapa saja? Iya. Semua kalangan, ibu rumah tangga, Iya. komunitas, anak sekolah, anak TK, itu bisa gitu loh. Contoh, di Kabupaten Bekasi itu kan semua perusahaan ada ya. Iya. Mau kosmetik, mau kayak otomotif, itu pun ada. Dan semua itu punya mangsa pasarnya masing-masing. Sampai food and beverage pun ada gitu kan, kayak seperti minuman, susu, seperti itu. Itu pun mangsa pasarnya untuk anak-anak sekolah mungkin bisa mengunjungi ke food and beverage. Untuk anak-anak SMK, pelajar dan mahasiswa bisa ke otomotif dan lain-lain. Bahkan komunitas pun bisa masuk ke sana gitu. Untuk ibu-ibu pun sama. Oke Bu, ini bicara tentang program pariwisata yang berbasis industri tadi ya Bu ya. Boleh dong Bu diceritakan ya, apa sih dasar atau latar belakang yang signifikan nih yang dibuat dalam program ini Bu? Oke, jadi yang menginisiasi pemerintah untuk mengembangkan wisata industri ini yaitu Perda nomor 2 tahun 2018 tentang Riparda Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bekasi. Itu pun turunan dari Riparprov. Di Riparprov sendiri memang daya tarik unggulan Kabupaten Bekasi yaitu di wisata industri. Wow, tapi Bu, ini untuk wisata industri ini sebetulnya ada di mana aja sih? Apakah cuma ada di Kabupaten Bekasi aja gitu kan? Oke, itu pertanyaan menarik. Sebenarnya kalau di Indonesia itu di kita memang sudah ada beberapa yang sudah dibuka untuk kawasan industri. Kita mempunyai Karawang, ada juga di Tangerang, Kabupaten Bekasi tentunya. Lalu dulu itu ada di Batam juga gitu ya. Karawang juga memang berdekatan juga ya Bu ya dengan Kabupaten Bekasi ya Bu ya. Nah ini berarti Bekasi itu keren banget ya Bu ya, karena ini menjadi daya tarik tersendiri juga untuk para wisatawan ya. Betul sekali. Nah Ibu, ini kemudian untuk anak-anak muda nih Bu, ini cenderung lebih tertariknya wisata apa sih Bu? Oke, kalau anak-anak muda itu di Kabupaten Bekasi tentunya ya. Kalau untuk anak pelajar lebih disarankan memang karena wisata industri ini sebenarnya wisata edukasi gitu ya. Bagaimana sih kita bisa melihat pembuatan dari anggaplah secangkir kopi ini, ya kan? Dari mulai isi kopinya, dari mulai pembuatan keramiknya gitu. Itu sebenarnya lebih ke wawasan ya. Itu bagus untuk anak-anak muda zaman sekarang yang memang ditunjang juga di dalam Dinas Pendidikan itu kan memang sekarang itu ada kurikulum merdeka ya gitu. Lalu kalau untuk wisata alamnya, wisata rekreasi mah udah jangan ditanya itu mah. Itu mah udah bagus berarti banget. Ibu ini untuk apa namanya minat dari para pelajar juga jadi semakin tinggi ya Bu untuk belajar dan juga mengunjungi industri-industri yang ada di Kabupaten Bekasi ya Bu. Menambah wawasan ya. Aduh semakin seru nih obrolan dengan Ibu Nunung ya Bu ya. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya, karena kita masih akan ngobrol bareng Ibu Nunung selaku Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.